Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi sama aku Adit MKM dan kali ini kita mau bahas sesuatu yang beda. Aku lagi baca buku Revolusi dari David Van Rijbroek. Aku ngerasa buku ini tuh penting banget. Jadi kayak dua chapter pertama buku ini, aku ngerasa buku ini tuh kayak bikin rangkuman dari bab-bab sejarah yang waktu itu aku pelajari di SMP sama SMA kayak bagaimana penjajah datang, lalu bagaimana Indonesia memperjuangkan kemerdekaannya, eh, dan sebenarnya yang menggelitik aku adalah orang-orang yang memviralkan bahwa kita tidak dijajah 350 tahun. Nah, ini tuh lagi sering bersirkulasi di internet, omongan ini. Kita tidak dijajah selama 350 tahun. Tapi ketika orang-orang tersebut aku tanya, ya ini orang-orang umum loh ya, bukan si ahli sejarahnya, tapi orang-orang netizen umumnya aku tanya, lalu kita dijajahnya kapan? Mereka nggak bisa jawab. Dan aku ngerasa pengetahuan ini penting banget teman-teman. Setidaknya pentingnya adalah kita perlu ngelihat situasi bagaimana Belanda menguasai kita waktu itu, lalu kita perlu melihat kejadian-kejadian esensial apa saja yang terjadi waktu itu, sehingga kita bisa belajar dari masing-masing kejadian, karena setiap kejadian itu punya value yang bisa kita pelajari dan bisa kita lihat sekarang kayak ini tuh kayaknya pemerintah kita nggak bener deh gitu. Nah, untuk membahas ini sebenarnya aku bacanya dari buku Revolusi ya. Ini adalah rangkuman dari satu babnya buku Revolusi tentang bagaimana Belanda itu pelan-pelan menguasai kita. Tapi tentu saja buku itu nggak cuma ini. Silakan teman-teman cari buku-buku yang mungkin lebih dalam membahasnya. Karena ini buku jujur aja di buku ini semua hal ini cuma dijelasin kayak singkat-singkat. Bahkan kayak kita ngomongin Inggris di Jawa aja mana. Inggris di Jawa ini ada bukunya sendiri tuh, bukunya Peter Carey gitu misalnya kan. Perang Diponegoro juga sama. Jadi ayo kita bahas apakah Indonesia benar-benar dijajah selama 350 tahun. Oke, jawabannya enggak teman-teman. Lebih tepatnya, tapi bukan berarti 350 tahun ini keliru. 350 tahun ini kita ngambilnya dari Belanda pertama kali datang, lalu sampai ya kita merdeka. Maka ya make sense, karena Belanda datang sekitar tahun 1600 dan kita merdeka 1945. Jadi ya kurang lebih 350 tahun. Tapi bagaimana sih prosesnya Belanda untuk menguasai kita? Nah, kalau dalam bukunya David Van Rijbroek Revolusi, sebenarnya kita tuh cuma dijajah Belanda dari 1914 sampai 1942. Kenapa ya? Karena ntar 42 kan transisi ke Jepang. Tapi kenapa baru startnya 1914? Nah, 1914 itu adalah masa di mana kita benar-benar terbentuk sebagai Hindia Belanda gitu ya. Ada bendera Belanda dari ujung Sumatera sampai ujung Papua. Sebelum 1914, kita masih kerajaan-kerajaan kecil yang terpecah belah. Belanda juga masih belum jadi Belanda yang menguasai kita di tahun 1914. Kembali kita lihat prosesnya. Pertama, kita tahu bahwa VOC datang ke Indonesia untuk berdagang, gitu kan. Jadi tahun 1600 itu perdagangannya dimulai, dan karena perdagangannya itu cukup koersif ya, dan cukup ada motivasi monopoli di situ, sehingga Belanda itu maunya ya udah satu daerah ini semua hasilnya itu buat aku, semua hasilnya hanya boleh dijual ke aku. Nah, yang pertama kali ditaklukkan oleh Belanda itu Ambon 1965, 1605 di Ambon. Lalu nanti Ternate 1607. Tapi kurang lebih prosesnya sama. Ada kongsi atau perjanjian dengan penguasa lokal, ada monopoli pasar di situ. Lalu di tahun 1619, nah ini juga kunci penting teman-teman. VOC yang awalnya itu headquarternya atau pusatnya ada di Ternate, oleh Jan Pieter Zoon Koen itu dipindahkan ke Batavia karena melihat di sana potensi dagangnya itu lebih banyak. Jadi
dipindahin ke Batavia. Makanya sampai hari ini pusat kita pun juga di Batavia. Itu adalah warisan VOC. Nah, yang menarik di sini adalah di masa-masa ini itu bagaimana Belanda sebenarnya tuh nggak mau punya kekuasaan banyak-banyak. Nggak maruk lah. VOC itu nggak maruk. VOC itu pengennya ya udah daerah kita dikit aja, tapi semua yang kita tempat-tempat kunci yang kita kuasai itu duitnya banyak. Nah, itulah kenapa ada genosida Banda. Genosida Banda ini juga hasil dari Jan Pieter Zonkun. Beliau itu melihat di Banda waktu itu, orang-orang itu tidak semuanya menjual hasil buminya ke Belanda. Jadi kayak udah janjian nih, oke semuanya tuh hasil bumi hanya ke Belanda aja. Tapi ada pelanggaran-pelanggaran dari orang-orang Banda. Sehingga terjadilah genosida. Orang-orang yang melanggar dibunuh-bunuhin. Nah, itu adalah tahap pertama Belanda dalam menguasai Indonesia. Ada 5 tahap, teman-teman. Dari tahap pertama 1600 sampai 1700. Masuk ke tahap kedua 1700 sampai 1800, ada yang berbeda dengan VOC. Jadi kalau kita bahas ya, di tahap pertama VOC itu nggak mau ekspansi gede-gedean. Tapi bisnisnya VOC itu jadi makin gede mau nggak mau, karena ya mereka kayak menemukan tempat-tempat yang kayak sweet spot gitu, terus hasil buminya bagus sekali. Orang-orang belinya jadi dari VOC semua, orang-orang Eropa. Akhirnya 1700 VOC ngerasa, you know what, kita perlu meningkatkan produksi kita dan kita perlu ekspansi ini. Nah, akhirnya mulai itu ada penanaman kopi dan teh di Jawa Barat. Tapi belum tanam paksa, teman-teman, masih ya bentuknya penanaman aja, tapi belum kultur stelsel nanti di bawah. Nah, ini yang aku nggak pelajari waktu di SMP SMA. Aku tahu Belanda mengadakan kultur stelsel, tapi aku nggak tahu itu durasinya kapan dan oleh siapa kultur stelsel dan bedanya apa sama yang sebelumnya. Nah, terus berkat plantation itu milik Belanda, yang ya sebenarnya plantationnya ya masih bentuknya tidak seperti tanam paksa. Yang kalau tanam paksa itu harus melibatkan penguasa lokal gitu ya, langsung ada represif, ada slavery. Ini tuh sebenarnya ya plantation pada umumnya aja. Nah, dari tanah-tanah Belanda itu hasilnya makin mendunia. Pasar kopi dunia itu dikuasai Belanda. Bahkan 3/4 kopi yang bersirkulasi itu adalah hasil dagangnya VOC. 3/4 kopi dunia nih, setengah sampai 3/4 kopi dunia itu yang bersirkulasi adalah dari VOC. Lalu ada geger Pacinan di 1740. Ini menarik, teman-teman. Di sini itu para penguasa Belanda, para VOC dulu, melihat yang terjadi di Eropa, bagaimana para budak budak di Eropa sana yang merupakan etnis keturunan peranakan Cina ya, itu mereka melakukan pemberontakan. Nah, karena takut terjadi hal yang sama di Nusantara gitu, maka Belanda pun juga melakukan hal yang serupa di Eropa, yaitu mengeksterminasi orang-orang beretnis Cina atau keturunan Cina. Lagi-lagi ini tuh cuma rangkumannya, teman-teman. Nanti kalau misalnya mau lebih detail lagi tentang geger Pacinan itu sebenarnya konfliknya apa sih, ada geger apa nih antara orang Cina sama orang Belanda. Nanti teman-teman bisa baca lagi di sumber-sumber yang lain. Aku juga penasaran sih, pengen go deeper tentang ini, tapi menarik sekali bahwa geger Pacinan itu ternyata juga dipengaruhi oleh politik luar negeri yang ada. Nah, yang menarik di sini adalah bagaimana tadi kita ngomongin VOC sebagai sebuah entitas perusahaan ya. Nah, di akhir 1700 yaitu 1799 itu VOC bangkrut. Lalu diambil alih oleh negara. Kayak yang awalnya dia swasta sekarang jadi BUMN. Nah, gitu. Nah, itu nanti yang membedakan penanaman di sini dengan tanam paksa yang ada di sini. Karena tanam paksa di sini tuh perintah langsung dari raja. Nah, lalu kita masuk ke tahap ketiga. Tahap ketiga ini, teman-teman, sebenarnya pemimpinnya cuma 2 yang signifikan. Ada Daendels dan juga Lovelace. Nah,
Daendels tiba di Batavia 1808. Dan kita tahu nih bagaimana Daendels itu dalam waktu yang singkat itu memberikan kemajuan yang luar biasa untuk tanah kepemilikan Belanda di Nusantara. Seperti yang kita tahu, membangun jalan dari Anyer ke Panarukan. Itu kan cukup signifikan ya untuk meningkatkan produksi. Dan juga kebijakan-kebijakan lain yang sebenarnya itu kalau diterusin, wah kita bisa makin miskin lagi. Lalu datanglah Inggris. Nah ini menarik nih sebenarnya. Di masa Daendels ini teman-teman, yang terjadi di Belanda adalah Belanda itu menjadi jajahan Prancis. Ketika Belanda menjadi jajahan Prancis, yang diutus untuk bergeser ke Indonesia, atau belum Indonesia sih waktu itu, yang diutus untuk memimpin Hindia Belanda waktu itu adalah orang yang juga punya kekerabatan atau orang yang cukup dekat dengan Napoleon. Tapi Napoleon di sini tuh bukan Napoleon ini ya, kayak sepupunya Napoleon yang waktu itu berperang juga di perang Prancis gitu kan. Yang bikin Prancis juga bisa menguasai Belanda itu. Nah, jadi pada masa-masa ini kita tuh sebenarnya nggak dikuasai oleh Belanda per se. Di masa Daendels itu kita dikuasai oleh Perancis ya selama 3 tahun. Lalu Inggris datang karena waktu itu Inggris perang sama Perancis. Nah ini yang menurutku luput dari pembelajaran sejarah di sekolah. Lagi-lagi nggak cuma geger pecinan aja, tapi banyak sekali gejolak-gejolak di negara ini atau di Hindia Belanda waktu itu dipengaruhi sama politik luar negeri yang nampaknya jauh sekali. Nah aku ngerasa sebenarnya Indonesia tuh sama. Kayak apa yang terjadi di Israel, apa yang terjadi di Amerika, bahkan apa yang terjadi di Rusia, itu ngefek sama politik kita. Setelah ini kan nanti kita bisa lihat juga ya apa efeknya perang dinginnya Amerika sama Rusia dengan misalnya G30 PKI gitu kan. Tapi politik luar negeri itu tidak mempengaruhi kita secara langsung. Kayak kita tuh mungkin nggak sadar kalau itu dipengaruhi oleh itu. Nah ini pentingnya belajar sejarah teman-teman. Akhirnya ketika Inggris datang, sebenarnya Inggris tuh ketika datang, kalau kalian baca di Inggris di Jawa itu menarik banget bukunya dari Pak Peter Carey. Yang dilakukan Inggris itu tidak serta-merta memberikan kita kelegaan, tapi ya sama chaosnya kayak Belanda. Bahkan kerajaan-kerajaan di Jawa itu dipecah belah oleh Inggris, dikasih kayak raja-raja bonekanya Inggris gitu. Ya lagi-lagi tujuannya untuk mengambil sumber daya yang ada. Salah satu memori yang aku ingat dari bukunya Pak Peter adalah bagaimana orang-orang Inggris itu menjarah habis Kesultanan di Jogja, lalu mengambil semua barang-barang yang bisa dimuseumkan gitu lah, kalau sih kan hobinya orang Inggris gitu ya. Kecuali yang berhubungan dengan Islam. Jadi somehow nggak tertarik sama kayak misalnya kayak Al-Quran gitu atau hal-hal yang berhubungan dengan Islam, tapi ngambil kayak ya pakaian, keris atau mungkin ornamen-ornamen artefak-artefak Jawa yang lain. Nah sebenarnya kuncinya itu tuh, kejadian kuncinya itu di tahun 1811 sampai 1816, hanya 5 tahun Inggris di Jawa. Dan ini sebenarnya konteksnya kalau kalian mau baca bukunya Pak Peter Carey tentang Diponegoro lebih dalam lagi. Karena kelanjutannya adalah Perang Diponegoro tahun 1825 sampai 1830. Aku tuh paling sebel kalau orang ngebahas Diponegoro hanya sebatas hafalan sekolah kayak, oh ini perang yang paling singkat cuma 5 menit dari 1825 sampai 1830. Tapi nggak benar-benar ngerti apa sih dampak ini atau apa yang menyebabkan perang ini dan bagaimana sistem perpajakan waktu itu tuh ngefek banget sama gerakan masyarakat yang ingin berontak ke pemerintahnya. Dan kalau kita lihat ya sebenarnya banyak sekali perang revolusi itu dorongannya adalah masyarakat yang makin miskin, mereka berkumpul menemukan figur mesianik atau tujuan yang sama, lalu mereka dipush oleh pajak yang makin nggak masuk akal dari pemerintahnya, mereka makin nggak punya opsi selain melawan. Itu yang dijelasin di bukunya Ratu Adil sama bukunya ini nih, aku suka banget. Ini Marvin Harris, Sapi Babi Perang dan Tukang Sihir.
Kapan-kapan kita bahas ini teman-teman. Ini juga seru. Kayaknya kita bisa bikin serial nandain apa sih dari buku ini. Toh yang nonton cuma dikit. Ini sensitif banget isinya, tapi kita sikat aja bro. Terus tahap ketiga ya, ketika kita dikuasai Perancis sama Inggris. Lalu balik lagi Belanda ke Indonesia 1816 sampai 1870. Ini adalah masa-masa yang cukup mengerikan untuk Indonesia. Jadi semua perbudakan yang nggak masuk akal terjadinya di sini. Dari mulai Perang Jawa tadi aku bilang kayak bagaimana orang-orang Belanda impos pajak yang nggak masuk akal. Lalu ada tanam paksa dari King William I, jadi Raja Belanda sendiri yang impos, ayo kita tanam paksa ini. Nah, dan yang nggak masuk akal adalah sebenarnya tahun 1860 itu negara-negara Eropa tuh sudah sepakat untuk menghapuskan perbudakan. Kayak di Prancis mereka udah abolish slavery. Tapi di Belanda atau di Hindia Belanda perbudakannya itu masih ada. Dan di saat yang bersamaan ketika movement untuk humanity itu gede di Eropa, terbitlah Max Havelaar. Nah, Max Havelaar ini juga sesuatu yang aku ngerasa kok banyak orang Indonesia nggak benar-benar ngerti impact-nya Max Havelaar untuk masa itu gitu. Buat teman-teman yang udah baca Max Havelaar tuh cerita tentang makelar kopi, lagi-lagi kopi ya, yang dia tuh ngerasa kok kita eksploitatif banget ya sama para budak-budak Jawa ini ya. Waktu itu di Rangkas kalau nggak salah settingannya itu, pokoknya daerah-daerah di Banten lah. Nah terus akhirnya Max Havelaar ini membuka mata orang-orang Belanda asli untuk melihat, oh ini yang kita lakukan di Hindia Belanda, jahat banget ya kita ya. Max Havelaar juga itu memberikan motivasi yang cukup gede untuk pergerakan-pergerakan di Asia, kayak misalnya di Filipina ada Jose Rizal, itu start mulai revolusinya juga gara-gara baca Max Havelaar. Akhirnya dia nulis novelnya dia sendiri. Terinspirasinya dari mana? Dari Max Havelaar. Lalu setelah ada perbudakan, lagi-lagi ya, ketika perbudakan dan juga masyarakat dipush sedemikian rupa, yang dimiliki oleh masyarakat ketika Belandanya juga udah mulai ekspansi gede-gedean, yang dimiliki oleh masyarakat adalah ya udah kita harus perang nih. Maka perang-perang kecil-kecil nih untuk memperebutkan daerah-daerah yang relatif lebih kecil daripada Jawa terjadi di tahap terakhir 1870 sampai 1914. Sebenarnya di Jawa masih ada pemberontakan lain di masa-masa ini, tapi sudah tidak sebesar perang-perang yang terjadi di 1870 sampai 1914 di daerah-daerah lain. Misalnya kayak ada perang Lombok sama perang Puputan di Bali, perang Lombok 1894, perang Puputan di 1906 sampai 1908. Yang paling lama sebenarnya ini perang Aceh. Perang Aceh tercatat di buku revolusi adalah perang yang paling lama yang harus dihadapi oleh Belanda. Dan baru selesai perangnya, benar-benar selesai itu 1914. Nah, setelah 1914 barulah di situ baru Belanda punya hak untuk tanah Hindia Belanda benar-benar dari ujung Sumatera sampai Papua. Di masa-masa ini juga terjadi kayak pembagiannya Belanda tuh tentang area Timur-Timur. Kayak Portugis itu dapat yang sekarang jadi Timor Leste, sisanya itu Belanda. Itu terjadinya juga di masa-masa ini. Makanya sebenarnya Timor Leste itu tidak termasuk Hindia Belanda. Dan bener, mereka sendiri nih emang Portugis gitu. Oke, kurang lebih gitu teman-teman. Sejarah singkat apa yang terjadi sama Hindia Belanda, Nusantara. Aku tahu tadi banyak sekali oversimplifikasi. Mungkin ada beberapa juga yang konteksnya yang aku nggak begitu paham sebenarnya. Dan aku pengen pelajari lebih lanjut. Buat teman-teman yang pengen revisi-revisi, silakan di kolom komentar. Kita diskusi aja. Tapi seenggaknya intinya adalah kita tahu bahwa iya kita tidak dijajah selama 350 tahun, tapi fakta bahwa Belanda datang ke sini selama 350 tahun, mengeruk pelan-pelan dan kayak melakukan ekspansi pelan-pelan itu ya melalui 5 tahap ini. Dan ini masing-masing tahapnya itu penting, krusial, bisa kita pelajari dan bisa kita lihat impact-nya sampai sekarang, dan pola-pola yang sama sebenarnya berulang.
Itu yang kita harus belajar dari sejarah. Gitu dulu teman-teman. Semoga video ini menyenangkan buat kalian. Aku sih happy, yapping ini. Dari kemarin tuh di kepala aku kayak ngestak, aku pengen ceritain tapi ke siapa ya? Ya udah, gitu aja. Ada ini. Deh, sampai ketemu di video-video berikutnya. Dadah.